Ya, salam, selamat berjumpa lagi dengan saya. Saya hari ini mau membagikan salah satu poin yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, tentu semua manusia adalah orang yang ingin selamat di akhirat. Maka itu tema kita, cara agar selamat di akhirat atau cara masuk surga. Tentu orang berkata bahwa saya pasti masuk surga. Jikalau kita bertanya, ada juga yang mengatakan saya bingung apakah saya masuk surga atau tidak. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ya saya masuk surga karena sudah melakukan ini dan itu. Ya, semua alasan-alasan itu kita akan lihat apakah benar dengan alasan-alasan itu kita dapat masuk surga atau kita bisa selamat di akhirat. Semua manusia adalah keturunan Adam. Nah, kalau kita berbicara tentang keturunan Adam, maka kita semua ini adalah keturunan Adam. Maka, kalau kita keturunan Adam, maka sebenarnya pada masa penciptaan dan pada mulanya Adam dan Hawa adalah orang yang hidup dekat dengan Allah. Tetapi karena di dalam cerita itu berbicara bahwa Adam dan Hawa akhirnya melanggar perintah Allah, memakan buah yang dilarang oleh Allah, maka akhirnya mereka berdosa terhadap Allah. Artinya mereka melawan dan akhirnya mereka diusir keluar dari Taman Eden pada saat itu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di dalam Alkitab Roma 5 ayat 12 dan ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berdosa. Ingat, perhatikan, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam itu. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dari Adam itu, semua orang telah berbuat dosa. Dan ayatnya ke-17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hal ini kita melihat bahwa ternyata dari dosa Adam, kita juga akhirnya mengalami dosa itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, manusia telah berdosa dan terpisah dengan Allah, sehingga manusia tidak memiliki kekuatan untuk mencari Allah. Banyak orang beranggapan bahwa dia sudah berusaha mencari Allah dengan cara melakukan segala perbuatan baik, dengan cara melayani, dengan cara berbagi, memberikan sesuatu kepada orang lain. Bahkan ada juga mencari Allah dengan caranya sendiri. Maka itu walaupun manusia berusaha dengan caranya untuk mencari Allah, yang manusia dapatkan adalah Allah yang sesuai keinginan manusia. Itu kita bisa bandingkan di dalam Roma 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Dan karena keberdosaan manusia, maka seharusnya manusia itu mengalami hukuman kekal. Sebagaimana di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Nah, bagaimana dengan tema kita? Karena tema kita bagaimana caranya supaya saya bisa selamat. Kita melihat bahwa karena manusia itu telah berdosa, dan seharusnya dalam Roma 6 ayat 23,
keberdosaan manusia seharusnya mengalami hukuman kekal, maka mungkin kita berpikir bahwa memang kita tidak bisa untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Allah itu adalah Allah yang kasih. Allah tidak menginginkan manusia itu dihukum atau masuk dalam kebinasaan kekal. Allah mau supaya manusia itu kembali kepadanya, menyembah kepadanya, dan masuk dan tinggal bersamanya di dalam kerajaan surga. Maka itu Allah yang adalah kasih, Allah yang adil itu, Allah yang suci itu, Dia berinisiatif untuk mencari manusia yang berdosa. Kita bisa bandingkan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan juga kita bisa lihat perjanjian akan penebus yang akan datang di dalam Kejadian 3 ayat 15 dari keturunan perempuan. Maka itu kita bisa lihat bahwa karena Allah itu kasih, maka keselamatan itu diberikan kepada manusia. Saudara, ternyata keselamatan telah disediakan oleh Allah melalui Yesus. Karena itu, satu cara untuk mendapatkan keselamatan dari Allah, yaitu manusia harus menanggapi atau merespon akan panggilan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama adalah sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Atau Anda harus berbalik dari dosa. Atau Anda harus mengalami pertobatan dan beranjak untuk percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Seseorang yang ingin supaya masuk surga tentu adalah hal yang wajar saja. Tetapi pertama bahwa kita harus sadar bahwa dirinya atau diri kita adalah orang berdosa. Kita tidak mungkin selamat dengan berbuat baik. Karena apa? Karena kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat 20. Di sana dikatakan bahwa kita tidak mungkin selamat karena hukum Taurat atau melakukan perbuatan-perbuatan yang ditentukan hukum Taurat. Maka itu saudara, di dalam Markus 1 ayat 15, setelah kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, Markus 1 ayat 15 berkata, kita harus bertobat dan percaya kepada Injil. Apa itu Injil? Injil adalah pemberitaan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah kebenaran. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 16, ayat 19 dan ayat 20, pasal 20 ayat 21. Firman Tuhan berkata, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Ingat, setelah engkau sadar akan dosa, engkau harus bertobat dan percaya di dalam nama Yesus. Maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepadamu. Jadi, seseorang yang sudah sadar, dia akan bertobat, tetapi dia harus bertobat dan mengarahkan perhatian atau kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Karena dengan dia percaya kepada Yesus Kristus, maka dosanya akan diampuni. Bahkan dosa itu semacam luka. Maka itu dikatakan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan. Dan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 itu juga dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah
Supaya apa? Supaya dosamu dihapuskan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, setelah sadar, dia harus bertobat. Setelah sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa, dirimu adalah orang berdosa, maka engkau harus mengakui dosamu. Engkau harus bertobat di hadapan Tuhan dan dosamu akan dihapuskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar akan dosa merupakan awal akan penerimaan anugerah Allah. Sekali lagi saya katakan, sadar akan dosa merupakan awal penerimaan anugerah Allah. Tapi mungkin saudara bertanya, mengapa kita harus bertobat dan percaya kepada Yesus? Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi, mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Sadar dan bertobat dan percaya kepada Yesus. Karena dengan kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Dan pasal 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 10 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi saudara, apakah Anda mau untuk selamat? Yang Anda harus lakukan adalah Anda harus sadar bahwa engkau adalah orang berdosa. Dan Anda tidak mungkin datang kepada Tuhan dengan keberdosaan. Maka engkau harus ditebus di dalam Yesus Kristus. Karena engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan Yesus mampu menghapus dosamu, maka engkau akan diselamatkan. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 juga berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, mungkin hari-hari ini engkau sudah melakukan banyak kesalahan, banyak dosa yang engkau lakukan. Mungkin kalau mau dihitung saja saudara, cukup salah satu contoh cukup saja 1 hari 3 kali engkau berbuat dosa, kalikan dengan 1 bulan, kalikan dengan 12 bulan, kalikan dengan umurmu saat ini. Maka apakah engkau mampu untuk membayar dosa-dosa itu? Apakah engkau layak masuk surga? Tentu saja tidak. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, melalui firman ini mau membawa kita untuk sadar akan dosa, mengakui dosa kita di hadapan Yesus Kristus, bertobat sungguh-sungguh di hadapan, percaya kepada Yesus. Maka di dalam 1 Yohanes ini ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Ingat, Dia mengampuni segala dosa kita. Mau dosa apapun itu, Dia akan mengampuni kita. Dan juga Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini sangat luar biasa. Maka itu jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Datanglah kepada Kristus, percayalah kepada Dia. Nah, mungkin saudara akan bertanya, setelah saya percaya, maka
seperti apa saya ini. Tentu yang kedua adalah ketika Anda sudah sadar akan dosa dan percaya di dalam Yesus Kristus atau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran ini yang pertama dalam 1 Yohanes 1 ayat 12 bahwa dikatakan engkau akan dijadikan anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu nama Yesus Kristus atau nama Allah. Maka itu seseorang yang sudah percaya kepada Yesus, maka hidupnya atau hidup di dalam kebenaran, dia akan dijadikan anak Allah. Mengapa kita harus dijadikan menjadi anak Allah? Karena sebelumnya kita adalah anak iblis. Sebelum kita percaya, menerima dan bertobat, kita adalah anak iblis. Maka itu seseorang yang percaya dan menerima Kristus, dia akan menjadi anak Allah. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 12. Dan di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, ia akan memberikan damai sejahtera. Kita akan diberikan damai sejahtera. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 5, 8 sampai 9 dikatakan bahwa kita akan dihidupkan kembali. Karena sebelumnya kita sudah mati karena dosa. Sekarang kita hidup karena Kristus menghidupkan kembali roh kita yang tadinya mati karena dosa. Sekarang roh kita hidup karena bertobat, percaya, dan menerima Kristus. Maka itu di dalam Efesus 2 ayat 4 dan sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati Anda dan jangan keraskan hatimu, datanglah kepada Tuhan.